sangat jelas Mas Novan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bertemu kembali. Bagaimana kabarnya ini? Sudah eh, 3 hari, 4 hari tidak bertemu ya Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat Ya, semua Bapak Ibu? ya, baik. Alhamdulillah. Ya, walaupun belum menulis tapi sudah baik gitu. Enggak apa-apa Ibu. Ah, tetap. Apakah masih semangat Bapak dan Ibu? Masih Masih semangat tetap semangat. untuk menulisnya? Alhamdulillah itu. Walaupun Semangatnya belum mesti nulis ya. terjaga. Enggak apa-apa. Minimal niatnya dulu sudah ada. Itu sudah Ya, menjadi ya. awal yang baik. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin sama seperti biasa kira-kira. Sebelum kita memulai untuk sesi malam hari ini, yaitu sudah mencari pertengahan sesi, begitu nggih? Digital writing. Malam hari ini khusus bagaimana kita membangun rumah atau menulis paper yang kita ingin publish nanti. Kira-kira sebelum itu, apakah Bayu masih ada kesulitan atau masih ada hal yang ingin didiskusikan mungkin? Masih ada yang kurang jelas terkait dengan materi-materi sebelumnya, gitu? Monggo, kami persilakan. Sambil menunggu juga Bapak dan Ibu yang lain, Izin kira-kira. Mas Novan. Oke, Yang bagaimana Ibu? materi materi kemarin izin saya soalnya nggak ikut. Rekamannya belum di-share ya? Oh, belum nggih? Coba saya cek Belum. sebentar Ibu. Kalau belum, coba di YouTube belum ada nggih? Di YouTube. Coba, coba Nah, saya saya klik. nggak buka YouTube-nya. Nggak tahu Iya itu, linknya juga. waduh, iya recordnya sudah kami kirim di WA Group sebentar. Oh sudah ada Ibu, sudah ada, sudah dari 2 hari kemarin. Coba saya up lagi nggih. Boleh, boleh Mas. Mohon maaf. Ya, karena Coping. ada AIP dapat tahu. Jadi, Oh sudah dikirim oleh Mbak Biwi. Itu Ibu bisa cek di WA Group. Jadi itu link yang biasa kami akan update setiap saat. Nanti setiap sesi, mungkin besok sorenya akan langsung kami kirimkan upload Oke, oke. untuk recordnya, begitu Ibu. Jadi mungkin setelah malam hari ini akan diedit sedikit, begitu akan kami potong beberapa, baru diupload nanti sorenya. Gitu Ibu, bisa Siap. dicek kembali. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ditanyakan? Jangan lupa selain record materi, Bapak Ibu juga silahkan kalau mungkin kangen dengan suara Pak Jo gitu bisa langsung main-main ke website kami gitu nggih. Rumahskopus.com itu materinya langsung dari Pak Jo yang menyampaikan gitu. Kira-kira apakah Bapak Ibu masih ada kesulitan terkait dengan materi-materi yang ada? Untuk malam hari ini khusus untuk digital writing begitu nggih. Jadi nanti bagaimana penggunaan Mendeley, bagaimana cara kita translate dan seterusnya. Tuh. Masih aman Bapak dan Ibu? Tidak ada? Nah, oke. Intinya kami hanya berharap setiap sesi kita punya capaian Bapak Ibu semuanya gitu. Kalaupun mungkin terhalang karena kesibukan, silahkan dimanfaatkan record materinya gitu supaya tetap nanti Bapak dan Ibu tidak tertinggal untuk materinya. Saya sangat disayangkan begitu. Saya sangat memahami. Memang webinar ini kendala paling utama adalah kesibukan Bapak Ibu sendiri gitu sebenarnya. Gitu. Tapi kan jangan khawatir, recordnya selalu ada. Silahkan diakses kapanpun dan dimanapun. Boleh, Bapak Ibu. Itu silahkan diulang-ulang melihatnya, ataupun masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke kami. Tuh. Mas izin tanya, Mas. Oke, Kalau untuk gimana Ibu? nanti di akhir sesi misalnya kita udah jadi template-nya, bisa Oke, dibantu dicarikan mau kemana kita menerbitkan ya? Apa? menerbitkan. Yang pas untuk temanya kita gitu bisa Mas ya? Dibantu Nah, buat carikan di mana, terus kira-kira apa namanya kayak berbayar biayanya berapa dan lain sebagainya itu bisa dibantu sampai nah, segitunya kah Mas? bisa Ibu, nanti untuk di sesi ke-6 besok, gitu nggih. Di sesi ke-6 berarti hari Kamis, gitu nggih. Akan kami Oke, bantu untuk Bapak dan Ibu mendapatkan jurnal tujuan masing-masing, begitu. oke. Mungkin kalau ditanyakan ke kami hanya sebatas mungkin alumni atau peserta yang dulu pernah ikut Rumah Scopus dan sudah berhasil terbit, nanti bisa Bapak Ibu jadikan jurnalnya menjadi referensi, begitu, ataupun jadi jurnal tujuan juga, nggak ada masalah. Begitu. Tapi lebih enaknya langsung dari Scopusnya, Ibu. Itu. Sesi ke-6 nggih, Ibu, kami bantu nanti. Itu. Oke, siap. Siap, Mas. Ya, ada lagi Bapak dan Ibu terkait kerangka, nah itu kerangka itu yang biasanya menjadi modal awal. Jujur
kami berani ngomong 1 hari 1 paper itu karena punya kerangka tadi itu. Itu kerangka original punya Pak Jo, 703 framework itu yang menjadi kunci sebenarnya. Itu adalah cara atau alat yang memudahkan kita untuk memulai menulis paper dan memudahkan juga untuk mengakhiri. Ya, itu dia. Terkadang kita mudah untuk memulai menulis tapi susah untuk mengakhiri. Nah, itu biasa menjadi permasalahannya. Jadi kerangka itu sepengalaman kami sangat membantu gitu nggih. Jadi itu modal awalnya. Nanti sisanya adalah referensi-referensi yang sudah kita download kemarin. Gitu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada yang ingin tanyakan lagi? Atau kalau tidak, mungkin untuk mempersingkat waktu, kira-kira apakah Mbak Biwi sudah hadir? Halo Mbak Biwi, selamat malam Mbak Biwi. Selamat malam, Mas Novan. Selamat malam, Selamat Bapak malam Ibu. Mbak Biwi. Wah, kok tambah cantik Mbak? Aduh, aduh, aduh. Iya Mbak, ini mungkin karena saya tidak tahu apakah Bapak dan Ibu mungkin sudah paham atau malah tambah pusing gitu nggih. Mungkin sambil menunggu nanti kalau ada pertanyaan kita bisa masuk ke materi dulu Mbak. Nanti di Boleh, akhir siap, sesi kalau Mas. masih ada yang kurang jelas bisa diulas kembali. Itu Siap. nggih Mbak Biwi. Iya, siap, Kalau Mas begitu Novan. silahkan Mbak Biwi, saya persilahkan untuk menyampaikan bagaimana cara cepat membuat paper. Nah, silakan Mbak Biwi. Baik, terima kasih Mas Novan atas waktunya. Sama-sama Mbak. Iya. Selamat malam, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Oke, Masya Allah Bapak Ibu, kita bertemu kembali di hari Selasa, yang mana kita akan bahas soal digital writing. Nah, tadi sudah di-spill Mas Novan, Bapak Ibu. Kita akan memulai terkait membuat papernya, begitu nggih. Kata Mas Novan tadi sudah benar, bahwasanya eh, kalau Bapak Ibu ingin membuat sehari 1 paper, yang dibaguskan dulu adalah anatominya, Bapak Ibu. Dari anatomi nanti Bapak Ibu sudah tahu nih arah menulisnya di manuskrip itu akan seperti apa, itu kita sudah tahu, sudah ada fondasinya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini mohon izin saya menyampaikan terlebih dahulu soal digital writing gitu ya. Saya coba share screen. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh kerangka anatomi yang sudah terisi, begitu nggih. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sudah memulai untuk membuat anatomi, begitu, dari judul yang sudah dibuat, kemudian nanti silahkan Bapak Ibu tuangkan sudah di breakdown menjadi kerangka, begitu ya, sudah utuh kerangkanya, dari introduction, dari what is noun, sampai nanti conclusion, Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan kami kirimkan contoh, template contoh gitu nggih, seperti ini tampilannya. Ini adalah secara umum gitu. Nanti Bapak Ibu akan menuliskan manuskripnya, menuliskan merangkai kalimatnya itu di bagian sini, di bagian template contoh Bapak Ibu. Nah, nantinya Bapak Ibu tinggal memasukkan, pertama adalah judul, copy paste saja Bapak Ibu. Kemudian keanggotaan, gitu nggih. Nah, keanggotaan ini pastikan Bapak Ibu namanya tidak boleh disingkat, gitu ya. Namanya Bapak Ibu panjang sampai tertuliskan panjang, gitu. Kalau Bapak Ibu menjadi corresponding author, silahkan berikan tanda bintang Bapak Ibu. Gitu, ini menandakan bahwa Bapak Ibu atau anggota yang lain adalah spesial tugasnya sebagai corresponding author. Nah, corresponding author itu nanti yang akan bertugas untuk mensubmit papernya, kemudian nanti akan berkomunikasi kepada pihak jurnalnya, gitu ya. Karena nanti kalau ada laporan terkait revisi, review, atau nanti di reject atau diterima, itu biasanya dikirimkan ke corresponding author. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu silahkan juga sudah mengumpulkan ini, em, afiliasi keanggotaan penulis dari departemen atau jurusannya, begitu ya, institusi, kota, negara, kode pos, negara, email, dan ORCID-nya. Nah, ORCID ini silahkan Bapak Ibu juga bisa membuat. Nah, ini sebenarnya sifatnya tidak wajib, tapi alangkah baiknya
Bapak Ibu memiliki yang namanya ORCID gitu ya, sebagai keanggotaan sebagai peneliti begitu. Gitu. Istilahnya kayak biodatanya Bapak Ibu yang nanti teman-temannya Bapak Ibu bisa mengakses ORCID-nya Bapak Ibu gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan masuk di bagian abstrak, tapi abstrak ini silakan kerjakan di akhir saja, nggak perlu di awal Bapak Ibu. Yang penting adalah abstrak itu sudah mengandung sekitar 150 sampai 250 kata. Nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Ada juga yang membatasi sampai 300 gitu ya. Tapi kita ambil jalan tengahnya adalah 150 sampai 250. Kemudian isinya usahakan langsung to the point pertama pada latar belakang. Latar belakang riset kita itu apa yang paling mendasar gitu. Kemudian masukkan tujuan risetnya. Lalu research metode yang kita gunakan itu apa? Kayak soalnya metode dasar pendekatannya gitu nggih. Kualitatif, kuantitatif atau mixed method begitu. Tuliskan di situ Bapak Ibu, respondennya siapa, berapa gitu nggih. Diambil dari mana itu. Lalu instrumen. Kemudian prosedur sampai analisis data. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan semisal Fosfire atau yang lain gitu ya, menggunakan alat dalam menganalisa data, juga tuliskan di dalam abstrak Bapak Ibu. Nah, terus kemudian result and conclusion. Nah, di bagian result and conclusion ini, Bapak Ibu usahakan harus langsung to the point. Menyampaikan hasil nyata wujud dari penelitiannya Bapak Ibu itu apa? Hasil dari apa namanya? Resultnya itu apa gitu nggih. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menyampaikan bahwa sebuah model ini memberikan peningkatan, maka angka yang menunjukkan nilai signifikansinya itu dituliskan di dalam result. Jadi kita menunjukkan, membuktikan gitu ya. Silahkan buat kalimat pembuktian bahwa em, penelitian Bapak Ibu itu memberikan kontribusi, memberikan peningkatan terhadap sesuatu gitu, suatu hal begitu. Presentasenya berapa gitu. Kalau misalnya kualitatif nanti sampaikan langsung inti dari hasil analisanya seperti apa gitu. Lalu kemudian ada contribution. Nah, di sini kontribusi dari riset kita langsung gambarkan itu untuk apa? Untuk kebermanfaatannya untuk apa saja begitu. Keyword juga kemarin kita sudah diskusikan, silahkan buat 4 sampai 6 begitu nggih. Di sini boleh 5 gitu. Lalu pada bagian introduction Bapak Ibu. Kita masuk pada bagian imratnya. Nah, kita akan mengisi ini. Kalau kemarin Mas Novan di bagian anatomi paper sudah menyarankan kepada Bapak Ibu, mulailah menulis dari yang mudahnya terlebih dahulu. Kalau paling mudahnya Bapak Ibu mulai dari metode penelitiannya dulu, tuliskan dulu metode penelitiannya. Tempelkan dari anatomi, masukkan di sini. Itu. Kemudian baru result discussion, conclusion, yang terakhir adalah introduction. Karena biasanya kita itu terlalu lama di introduction. Nah, kadang sering lupa nanti untuk menyempurnakan di bagian result and discussion nih. Maka mulailah dulu yang paling mudahnya ya Bapak Ibu, biar mempercepat dalam produksi papernya, begitu. Untuk mohon izin, untuk malam hari, saya akan mulai contohkan dari dari introduction terlebih dahulu. Yang mana kita ambil kalimatnya, kita ambil dari anatomi yang sudah kita buat, ya. Kalimat-kalimat ini, poin-poin kalimat ini, kita ambil semuanya Bapak Ibu. Saya coba contohkan buat isi noun dulu. Kita copy, pastekan di dalam template contoh. Nantinya Bapak Ibu cukup menghapus saja kalimat 1 sampai kalimat 5 ini. Klik kanan, kemudian keep text only atau paste biasa juga boleh begitu ya. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, biar efisien waktunya, untuk angkanya ini nggak perlu dihapus manual, cukup diblok saja. Kemudian klik bagian numbering di bagian tengah-tengah ini, ada 1, 2, 3. Klik sekali atau 2 kali sampai angkanya hilang, Bapak Ibu. Ini dirapikan dikit, gini. Nah, dari 5 kalimat yang sudah kita buat, poin intinya begitu, kita anggaplah dulu sebagai induk kalimatnya, gitu ya.
Walaupun nantinya ada kalimat kedua atau ketiga yang akan melebur menjadi satu bagian di dalam atau akan terhubung dengan kalimat satu dan kalimat dua itu dalam satu paragraf itu bisa Bapak Ibu. Gitu. Kita coba contohkan di sini. Kita berikan jarak terlebih dahulu gitu ya untuk mengisi. Nah, di sini Bapak Ibu. Kalimat-kalimat kita sudah berikan jarak gitu nih. Dan di sini waktunya adalah kita mencari kalimat pendukung. Kalimat pendukung adalah dengan menambahkan kalimat-kalimat yang sudah kita dapatkan dari artikel-artikel yang kemarin Bapak Ibu sudah cari. Referensi-referensi Bapak Ibu yang terbaik yang sudah Bapak Ibu kumpulkan kemarin, kita masukkan di dalam paper kita, gitu. Nah, ini waktunya Bapak Ibu. Caranya adalah Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu jangan lupa membuka Mendeley-nya ya. Mendeley-nya harus terbuka dulu begitu. Kemudian nantinya Bapak Ibu untuk mencari kalimat berikutnya, Bapak Ibu cukup mengambil kata kunci di dalam kalimat utama ini, gitu nih. Nah, ini Bapak Ibu, kalimat ini kita lihat dulu kata kuncinya. Poin penting dari kalimat ini itu membahas apa, gitu. Pertama, kita lihat dulu, online learning merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas mendapatkan pengetahuan. Bla bla bla. Oke. Di sini yang pertama, poin utama adalah dia membicarakan soal konsep secara umum tentang online learning. Berarti kata kunci yang pertama adalah online learning, gitu. Lalu yang kedua, kemudian dengan aktivitas mendapatkan pengetahuan melalui lingkungan belajar berbasis jaringan. Dia istilah digunakan aktivitas mendapatkan pengetahuan melalui lingkungan belajar. Berarti yang poin kedua adalah lingkungan belajar. Oke. Kemudian jaringan komputer ini bisa jadikan salah satu kata kunci pendukung juga gitu nih. Nah, ini nantinya Bapak Ibu yang akan mendukung kita dalam membuat kalimat berikutnya. Gitu. Kalau kata kunci atau kalimatnya Bapak Ibu masih dalam bahasa Indonesia, kita perlu bahasa Inggris kan terlebih dahulu. Kenapa? Karena di Mendeley itu kan menggunakan referensinya berbahasa Inggris semua gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu bahasa Inggriskan dulu, translatekan dulu. Bapak Ibu nggak perlu harus ke Google Translate ya. Nanti cukup di blog saja. Di blog seperti ini, kemudian klik kanan, lalu pilih Translate Bapak Ibu. Jadi kita gunakan fitur yang ada di dalam Word yang namanya Translate. Kita klik. Nah, nanti pastinya dia akan otomatis akan tertranslate. Tapi kalau munculnya ada warna biru seperti ini, kok tidak muncul hasil translatannya? Terus ketika kita klik anak panahnya, dia tertulisnya ada failed, tidak bisa atau gagal gitu ya. Silahkan Bapak Ibu tutup saja translatornya, kemudian berpindah ke bagian review. Review, kemudian ke language, lalu pilih translate. Translate selection. Kalau di laptopnya Bapak Ibu ternyata di sini sudah ada translate, silahkan langsung klik translate-nya saja. Pilih translate, lalu translate selection, gitu. Jadi di sini ada bisa menggunakan dua cara. Pakai klik review atau bisa gunakan yang klik kanan Bapak Ibu, gitu ya. Nah, di sini ini kan masih dalam bahasa Indonesia yaitu Indonesia. Silahkan klik anak panahnya Bapak Ibu atas bawah ini kita klik. Nanti di sini ada hasil translatannya gitu. Nah, kemudian tinggal Bapak Ibu insertkan saja gitu ya, di insert. Nah, jadi nanti kalimat yang Bapak Ibu ini otomatis akan berubah ke dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi nggak perlu harus ke Google Translate gitu, nggih, harus memindahkan, mengcopy paste begitu. Jadi gunakan tools translate saja. Gitu. Nah, setelahnya Bapak Ibu kita copy kata kunci yang sudah kita blok kuning-kuning ini. Pertama adalah online learning. Kita copy dulu. Kita ke Mendeley Bapak Ibu. Nah, di dalam Mendeley ini tentunya kemarin Bapak Ibu sudah membuat folder.
folder di sebelah kiri begitu nggih untuk merapikan artikel atau referensi-referensi yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Nah, namun di sini Bapak Ibu dalam pencarian referensi, alangkah baiknya silahkan Bapak Ibu gunakan atau klik bagian all document. Kenapa? Agar nantinya si Mendeley ini mendeteksi referensi itu tidak hanya di salah satu folder saja, bisa di folder yang lain, gitu ya. Siapa tahu ternyata online learning itu juga ada yang muncul di folder yang lain, gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu hanya ingin, saya nggak mau Mbak, saya pengen terbatasnya pada satu folder saja. Nggak masalah, tinggal klik foldernya, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau di sini saya contohkan klik all dokumen saja, biar nanti referensinya itu bisa mendapatkan yang lebih banyak, begitu ya, karena muncul, dia akan mendeteksi semua folder. Nah, silahkan klik all dokumen, gitu. Kemudian Bapak Ibu silahkan ke bagian kanan atas. Nah, di kanan atas ini ada tampilan yang namanya search, tool search. Bapak Ibu silahkan pastekan keyword yang sudah Bapak Ibu copy tadi. Tidak perlu menggunakan tanda kutip depan belakang begitu ya. Berbeda dengan Bapak Ibu mencari di Scopus. Nah, di sini otomatis Mendeley ini akan mendeteksi secara langsung mana referensi yang membahas soal online learning atau membahas kata kunci yang Bapak Ibu cari gitu. Nah, tandanya apa? Highlight kuning-kuningnya Bapak Ibu. Kalau reference manager biasanya bukan highlight kuning, tapi lebih ke biru atau ke abu-abu gitu ya. Nantinya Bapak Ibu dia langsung otomatis mendeteksi nih, oh ini artikel yang membahas soal online learning. Bapak Ibu bisa pilih salah satu dulu, misalkan yang paling atas gitu nggih. Kita klik 2 kali, oke. Kita klik 2 kali, kita ke atas. Nah, nantinya Bapak Ibu kami tekankan, Bapak Ibu tidak perlu membaca semua artikel ini. Kalau membaca ini berapa halaman ini kalau boleh tahu? Membaca 14 halaman itu bisa jadi papernya Bapak Ibu selesainya 3 tahun lagi. Kenapa? Nanti lama Bapak Ibu. Kita perlu meng-highlight begini. Itu lama sekali. Nah, silahkan Bapak Ibu gunakan yang namanya showing match. Ya, showing match ini langsung mengarahkan kepada keyword yang kita cari, Bapak Ibu. Dia akan mengarahkan pada kalimat mana saja yang membahas soal kata kunci kita, online learning, gitu. Kita coba klik next. Nah, dia saya otomatis akan terhighlight. Nih, di bagian highlights-nya, introduce online learning. Di bagian keyword-nya, bagian abstraknya. Tinggal next aja, Bapak Ibu, sampai menemukan kalimat yang tepat. Nah, kalimat yang cocok gitu ya untuk kita jadikan tambahan. Kita jadikan kalimat pendukung atau kalimat penguat kita. Itu. Saya coba lihat, kita coba lihat Bapak Ibu. Lihat di sini kalimat mana yang kira-kira bisa mendukung dari tulisan kita gitu ya. Jadi langsung pada poin kalimatnya saja mengarahkan. Oke, coba kita ke atas, ambil yang di atas saja. Coba ini kita coba ambil ya Bapak Ibu. Kita ambil satu kalimat gitu. Oke, di sini kita ambil, kita copy. Bapak Ibu silahkan copy dengan klik yang ada kotakan bertumpuk ini boleh. Atau klik kanan, copy itu juga bisa Bapak Ibu. Setelahnya, kita kembali ke Word kita. Lalu kita tempelkan di setelah tulisan kita Bapak Ibu. Setelah kalimat yang sudah kita tulis. Kita pastekan di setelah titik ini, paste.
Nah, setelahnya Bapak Ibu silahkan kita translatekan dulu ke bahasa Inggris biar lebih mudah. Tapi semisal Bapak Ibu mau, saya mau langsung bahasa Inggris aja Mbak, itu juga boleh Bapak Ibu. Kalau kami lebih nyamannya menggunakan bahasa Indonesia begitu nggih. Nah, kita translatekan lagi seperti hal yang Kak tadi gitu nggih. Klik kanan translate. Nah, kemudian langsung diinsertkan. Gitu. Nah, di sini ya Bapak Ibu, setelahnya ini kan kalimat orang lain gitu. Kita tandai dulu kalimat orang lain ini. Nah, kalimat orang lain ini perlu yang namanya parafrase. Jadi kita tidak plek ketiplek gitu ya, tidak mengcopy paste gitu saja tulisan orang lain gitu. Tapi kita perlu memparafrasekan ulang, menuliskan dengan bahasa kita sendiri. Gitu, menuliskan dengan tes rasa yang kita punya begitu. Kita coba parafrase. Bisa mempersingkat, parafrase itu bisa mengganti sinonimnya, bisa mengubah struktur kalimat, mengubah salah satu kata atau beberapa kata dengan sinonimnya, gitu nggih? Itu bisa Bapak Ibu. Contohnya atau mempersingkat. Jadi kita yang penting adalah mengambil makna dari kalimat ini. Gitu. Contohnya di sini, pembelajaran online dapat meningkatkan kualitas kontrol dan memungkinkan pengontrol untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru. Oke, kita ambil poin pentingnya begitu ya. Online learning mampu me- mampu membuat mampu meningkatkan kualitas kontrol. Oke, mempercepat gitu teman. Mempercepat dalam online learning mampu membuat seseorang gitu ya, membuat seseorang untuk dapat mengontrol maupun dan beradaptasi dengan lingkungan baru titik. Nah, setelahnya ketika kita sudah parafrase Bapak Ibu, tulisan orang lain itu kita hapus saja. Kita sudah tidak pakai tulisan itu karena sudah kita bahasakan ulang gitu. Kita sudah ambil poin pentingnya. Yang penting adalah maknanya tidak lepas dari yang sebelumnya gitu nggih. Setelahnya yang kedua setelah diparafrase adalah kita gunakan yang namanya sitasi Bapak Ibu. Kita harus dan wajib mengambil atau mengutip tulisan itu. Kita harus mengambil nama penulisnya karena kita mengutip kalimat yang dibuat olehnya begitu. Kita dengan cara arahkan kursornya di belakang Bapak Ibu atau sebelum titik begitu ya, kasih spasi dulu. Setelah itu Bapak Ibu ke bagian references. Nanti Bapak Ibu insert citation. Nah, di sini insert citation. Ini posisi yang ada di tengah seperti ini untuk Mendeley desktop. Kalau Mendeley Reference Manager gunakan yang namanya Mendeley Site. Gitu ya. Nah, ini coba kita klik dulu yang menggunakan Mendeley desktop. Silahkan Bapak Ibu insert citation. Kita klik. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan Mendeley desktop, biasanya harus men-search autornya, harus lihat lagi gitu ya, nuliskan autornya siapa gitu. Ada cara cepatnya Bapak Ibu. Silahkan go to Mendeley saja gitu, go to Mendeley. Nah, di sini Mendeley langsung mengarahkan, memblok warna biru artikel mana yang baru saja kita buka. Tuh. Atau baru saja kita ambil kalimat itu. Untuk mengetesnya, untuk melihatnya apakah beneran ini referensinya atau bukan, kita bisa klik 2 kali, buka lagi papernya, kemudian otomatis dia akan mengarahkan kepada kalimat yang sudah kita blok tadi, yang sudah kita copy tadi, gitu. Setelah itu Bapak Ibu, silahkan klik cite, tanda kutip di atas ini, ya. Tanda kutip ini akan muncul ketika Bapak Ibu insert citation di Word.
Kalau tidak diinsertkan di Word, dia nggak akan ada tanda kutip di Mendeley-nya, gitu nggih. Jadi setelah insert citation, go to Mendeley, langsung klik cite, cite, tanda kutip ini Bapak Ibu. Nah, dari sini otomatis citasinya akan muncul, penulisnya akan muncul, TOEFL 2023 begitu. Nah, kalau citasinya yang di belakang, anggaplah kita sebutnya sebagai sederhananya kita sebutnya sebagai citasi di belakang begitu ya. Biasanya Bapak Ibu kan suka mensitasi ada di belakang kalimat, di akhir kalimat. Nah, ini namanya citasi di belakang Bapak Ibu. Itu. Kalau citasi di belakang ini ada kesulitan Bapak Ibu? Enggak, Mbak. Oke, aman ya? Aman. Aman, Mbak. Cuman Siap. pakai Mendeley set aja, nggak apa-apa ya? Boleh pakai Mendeley set aja Ibu, nggak apa-apa. Aman sekali. Oke. Siap. Mbak, ini bertanya, Boleh Ibu? kalau Mendeley saya itu kok ini ya, saya baru pakai yang desktop, baru install kemarin itu pas waktu Mm-mm. ikut acara. Terus saya tarik itu kok panjang ya? Kalau punya Mbak tadi kan pendek ya itu, waktu di insert site-nya. Tapi punya saya kok banyak banget kolomnya. Itu Yang ini? gimana? Heeh, kalau misalnya mau narik nih, Mm-mm. narik ke alinea mana misalnya, terus saya insert, Mm-mm. itu kolomnya kok kayaknya banyak banget gitu. Kolomnya kayak Makasih, gini bukan? Sebentar. Kolomnya in gitu Mbak ya. di bagian ini Bu. Ya kayak gitu, tapi itu kok bisa kecil. Kalau punya saya kok isinya kolomnya banyak banget, author, terus bawahnya apalagi kayak gitu Mbak. Ada page gitu-gitu ya. Coba kayak. Ya itu gimana caranya? Biar simple aja gitu. Kayak gini maksudnya Ibu? Ya betul, itu Nah, ini langsung go digimanain? to Mendeley aja. Oh, Kita nggih, langsung klik go to Mendeley-nya aja. Gitu nggih. oh ya, baru pakai ini, baru yang Betul. yang Nggih, gitu. Langsung go to Mendeley-nya aja. Gitu nggih. Itu bisa jadi Ibu sebelumnya sudah mensitasi. Terus klik lagi di bagian tulisan sitasi itu. Jadi otomatis dia akan apa namanya? Akan muncul tampilan tabel yang panjang ini gitu. Kalau baru Oh mau mensitasi dia masih tampilannya kecil kayak gini. Gitu nggih. ya, makasih. Nggih, sami-sami Ibu. Mbak Dewi, kadang nggak ada juga jurnal yang mensyaratkan jika citasi itu nunjukin halamannya sekalian. Gimana caranya kalau untuk Siap Mendeley? Ibu. Oke, ini yang kedua nih. Ini hampir sama nih dengan yang dimaksudkan Ibu Elvira. Oke, kita coba contohkan citasi menggunakan nanti yang bisa kita edit, gitu ya. Ya, Ya, gitu. Oke. Salah satu yang contoh citasi kedua adalah citasi di depan, Bapak Ibu. Jadi biasanya mungkin Bapak Ibu menuliskan menurut Aristoteles atau menurut Christopher menyatakan bla 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 kayak gitu ya. Itu bisa atau langsung penulisnya langsung disebutkan itu juga nggak masalah. Christopher menyatakan bahwa bla 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 kayak gitu. Kita coba contohkan yang menggunakan menurut dulu ya, gitu ya. Buat memberikan tanda gitu. Nah, di sini kata menurut ini, setelah itu kita cari dulu nih, apa namanya kalimat yang cocok, kalimat yang pas gitu. Contohnya di sini kita masih bicara soal untuk mengontrol dan bla bla. Tadi ada komputer network based gitu ya. Coba kita cari gitu di Mendeley. Habis bicara soal online learning, coba kita beralih ke bagian komputer. Nah, ini coba kita pilih dulu. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan ada no match gitu ya, jangan khawatir Bapak Ibu. Jangan khawatir. Itu menandakan bisa saja dia hanya memunculkan satu kata dari keyword yang kita tampilkan, yang kita cari. Ini kan ada 3 kata ya Bapak Ibu. Ada stripnya juga. Bisa jadi komputernya saja yang disebutkan. Nah, kita bisa coba hapus dulu. Komputer network based ini kita hapus. Nah, otomatis dia akan muncul showing match 1 sampai 39. Nah, itu berarti artinya paper ini lebih banyak menyebutkan soal bicara soal komputernya. Tuh. Oke, kita ambil coba kita pilih anggaplah ini ya Bapak Ibu.
kita langsung cepatnya saja. Anggaplah ini relevan nih. Kita ambil untuk mendukung kalimat berikutnya. Gitu. Kita pastekan di sini. Oke. Kita coba bahasa Indonesia kan. Sorry, maaf, belum komentar. Oke, kita coba bahasa Indonesia kan dulu. Di sini, ini anggaplah nih ya Bapak Ibu ya, kita selain itu kita hapus. Nah, anggaplah ini sudah di paraprasa, kita kasih tanda dulu. Anggaplah ini sudah di paraprasa. Nah, setelah itu Bapak Ibu ingin mensitasi. Mensitasi ini kalau misalkan mau di depan, arahkan kursornya itu juga di depan atau setelah kata menurut. Di awal kalimat pokoknya ya. Jangan sampai kursornya di tengah-tengah, nanti malah citasinya berantakan. Nah, silahkan arahkan kursornya itu di depan, sorry, di depan. Kemudian melakukan hal yang sama tadi, insert citation, go to Mendeley. Langsung ya, dia sudah mengarahkan ke sini, kita langsung citasi saja. Nah, otomatis dia kan tampilannya akan sama dengan si tampilan citasi di belakang. Untuk mengeluarkan itu, Bapak Ibu, untuk biar dia itu nama penulisnya ada di depan, Bapak Ibu biasanya menggunakan cara apa? Manual, Mbak. Manual. Boleh, kita coba lihat, kita coba Nanti ada gimana keterangan Ibu? keep manual gitu. Oke. Iya, kita coba Oke. lihatkan ya Bapak Ibu ya. Biasanya Bapak Ibu sering sekali menggunakan teknik manual gitu. Kita copy dulu, kita sorry, cara manual berarti kita hapus kurungnya ya untuk mengeluarkan si fatali ini. Kita kurungnya kita pindahkan di tahun. Kalau Bapak Ibu klik, nah otomatis dia akan muncul keep manual edit. Ketika Bapak Ibu klik manual edit, di sini tampilannya biasa saja, tidak ada tidak ada perubahan sama sekali. Terasa baik-baik saja begitu. Namun ternyata ini ada sesuatu hal yang mengganjal, ada suatu kesalahan di dalamnya, Bapak Ibu. Bagaimana melihat kesalahan atau tidaknya Mendeley yang kita lakukan ini? Ketika Bapak Ibu mengganti style. Ya, style di sini biasanya kan kalau jurnal itu kan minta stylenya tuh aneh-aneh gitu ya, ada APA, ada IEEE, ada yang lain gitu kan, kita harus mengikuti itu. Semisal Bapak Ibu kita ganti coba ke angka dulu ya, IEEE. Nah, temennya yang nomor 1 tadi, si Sovel tadi, itu akan ikut berubah mengikuti style yang sudah kita ganti, angka IEEE. Tapi si Fatali ini gitu ya, walaupun seperti nampak biasa saja, ternyata dia nggak mau mengikuti atau tidak mau berganti stylenya, tetap menjadi IEEE gitu. Nah ini kadang hal-hal yang kecil-kecil seperti ini gitu ya, itu malah bisa jadi merusak papernya Bapak Ibu, Bikin mengurangi repot juga poin nanti. plusnya. Gitu gimana Bapak Ibu? Ya, tidak runut nah, nomor ntar ya. Iya betul. Jadi kan ini kan agak tidak enak dipandangnya gitu ya. Tulisannya Bapak Ibu bagus, tapi kok citasinya ada yang seperti ini gitu kan, malah mengurangi poin. Nah, caranya adalah Bapak Ibu, kita jangan manual lagi. Nah, jangan manual lagi. Caranya adalah kita copy dulu si Fatali ini. Kita keluarkan di setelah kata menurut, kita keluarkan. Ini kalau kita pastekan, ini tulisannya biasa, menjadi biasa gitu. Nah, untuk menghapus nama penulis atau menghilangkan nama penulis ini, jangan lagi manual. Cukup kita klik fatalinya, Bapak Ibu lihat di bagian insert citation tadi, dia pasti otomatis akan berubah menjadi edit citation. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, bukan go to Mendeley, ya, tapi Bapak Ibu klik lagi nama penulisnya. Gitu. Nanti otomatis akan muncul tabel turunannya. Nah, tabel turunan ini kalau mau Bapak Ibu menghapus atau menghidden nama penulis yang ada di dalam kurung tadi, silahkan gunakan yang namanya suppress author.
centang suppress autornya, Bapak Ibu. Tadi kalau Ibu Elvira, Mbak gimana kalau mau nambahin halaman? Bapak Ibu klik bagian page-nya, masukkan halamannya. Misalkan gini, 1, 2, 4. Nah, gitu. Kita coba lihat nih, kita menambahkan page-nya, kita juga menghidden suppress autornya. Kita oke. Nah, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Di sini. Dia tersitasi nomor 2, halamannya, page-nya adalah 123 sampai 124. Gitu. Coba kita eh, tahunnya kita hapus dulu, gitu ya, biar bener ya. Kita hapus. Nah, di sini. Coba kita ganti lagi ya. American Psychological. Nah, otomatis berubah. Tadi kalau mau nambahin halaman lagi, gitu ya, edit citation lagi, klik nama penulisnya lagi, page-nya kita masukkan. Oke. Tahunnya 2024, page-nya 123. Jadi Bapak Ibu kalau mau nambahin halaman atau menghapus nama penulis yang ada di dalam kurung, itu jangan manual, tapi gunakan yang namanya edit citation, gitu ya. Klik nama penulisnya, kemudian suppress author, gitu. Kalau misalkan nggak pengen, misalkan Bapak Ibu citasinya di belakang, mau nambahin halamannya, berarti yang suppress author jangan nggak usah dicentang, gitu. Cukup tambahkan halamannya saja. Semisal halamannya nggak mau ditambahkan, tapi mau mencentang suppress autornya, silakan diklik suppress autornya, kemudian oke kan saja. Begini Bapak Ibu. Itu. Jadi gunakan suppress author. Begitu Ibu Elvira? Oh ya, Ya, gunakan suppress author atau klik edit citation ya Ibu ya. ya, ya. Oke, baik. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, biar tulisan kita ini dilihatnya kaya. Jadi pembaca atau editor itu menganggap bahwa penulis ini sudah banyak membaca referensi begitu nggih. Itu kita bisa mengakalinya Bapak Ibu. Kita mengakalinya adalah kita menggabungkan banyak tulisan orang lain. Kita banyak mengumpulkan atau banyak mengumpulkan penulis-penulis itu di dalam satu kalimat gitu. Yang namanya adalah merge citation. Menggabungkan banyak penulis gitu ya, sehingga kita tuh bisa banyak referensinya gitu. Biar biar referensi itu terpenuhi Bapak Ibu. Kita coba contohkan. Tadi komputer network sudah, kita coba ambil learning environment. Kita cari lagi di Mendeley. Kita clearkan dulu, kemudian pastekan di bagian pencarian tadi di atas. Nah, kita coba buka. Itu. Oke. Kita coba. Oke, ambil kita ini. Kita ambil satu kalimat. Kalimatnya di sini. Ya, kita copy satu kalimat. Kita pastekan di sini. Ya, anggaplah sini sudah tersitasi, sudah terparafrase Bapak Ibu. Banyak tipenya ini. Sudah terparafrase. Nah, kalau seperti ini, kan Bapak Ibu melakukan hal yang sama. Insert citation berulang gitu, ya. Kita insertkan dulu si penulisnya ini, gitu ya. Si Hasyu ini kita citasi. Setelahnya, Bapak Ibu tadi sudah men-scrolling nih di Mendeley. Oh, ternyata banyak yang membahas serupa. Ada kalimat-kalimat yang mirip dengan yang dituliskan oleh si Hasyu ini, gitu. Kita bisa menginsertkan lagi, Bapak Ibu. Kita citasinya berulang, go to Mendeley. Contohnya, ternyata dituliskan ulang di bagian tracking nih. Kita citasi. Coba lagi, go to Mendeley lagi. Kita citasi lagi, gitu ya. Nah, misalkan sudah dapat 3 atau mau 5 itu boleh, Bapak Ibu. Setelahnya, tampilannya akan seperti ini. Buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, begitu ya.
Nah, untuk mempercantik itu, biar nanti tulisannya biar lebih bagus begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu juga jangan manual. Jangan kurung-kurungan ini dihapus. Kita blok saja. 3 penulis ini kita blok. Kemudian yang di bagian insert citation tadi otomatis akan berubah menjadi merge citation. Kalau Bapak Ibu menggunakan MacBook, dia biasanya nggak akan berubah. Sebelah kanannya ada insert edit, ada sebelah kanannya ada merge citation. Silahkan diklik aja merge citation-nya, begitu Bapak Ibu. Nanti otomatis akan menggabung menjadi satu gitu ya. Ada Carter, Hashu, Rod, bla 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 gitu. Urutannya dia akan mengikuti stylenya. Kalau style LPA dia mengurutkan berdasarkan abjad. Nah, ada juga nanti yang berdasarkan tahun, beda style, beda ketentuan, begitu Bapak Ibu. Hitung ya. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ada yang menggunakan Mendeley Site, kita coba bantu Mendeley Site. Nah, dan ini mohon dicatat Bapak Ibu, bahwasanya ketika Bapak Ibu membuat satu paper, usahakan konsisten. Mau menggunakan Mendeley Desktop, berarti dari awal sampai akhir nanti Mendeley Desktop. Kalau sudah Reference Manager, dari awal sampai akhir juga Mendeley Reference Manager, begitu ya. Ya, ini kita coba login dulu. Ini karena saya menggunakan Mendeley Desktop sebelumnya, gitu, nanti klik continue. I have made copy, use this style, ya, text change, oh enggak usah. Oke, diklik aja. Dan nanti dia otomatis akan berubah menjadi Mendeley Reference Manager. Tampilannya akan berbeda. Kalau tadi terblok lebih tebal, begitu ya. Kalau ini enggak, seperti biasa, cuman di sini ada tabel, kotakan tabel di sini. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan mau merge citation, Bapak Ibu bisa, saya coba contohkan di sini. Nah, kalau mau merge citation itu bisa klik bersamaan. 1, kemudian 2, langsung 3. Otomatis insert citation, dia otomatis akan tergabung. Jadi tinggal milih aja beberapa gitu. Cuman memang harus dicek lagi gitu ya, kalimatnya itu sudah ada benar-benar ada atau enggak di paper itu. Kemudian kalau misalkan mau menuliskan dia apa namanya citasi di depan gitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus klik dulu. Kalau mau citasi di depan, sebelum insert citation ini, silahkan Bapak Ibu klik nama penulisnya. Gitu. Dia akan tertulis muncul seperti ini, preview gitu. Nah, author date nanti silahkan ganti Bapak Ibu. Di bagian display, silahkan authors, years ini silahkan diganti menjadi author buka kurung years. Kalau misalkan mau nambahin halaman juga boleh nanti 1, 2, 3 di bagian sini. Setelahnya save change. Gitu. Kemudian baru insert citation. Nah, otomatis dia akan munculnya nama penulisnya itu akan di luar dan di sebelahnya adalah tahunnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan reference manager sebelum mengklik insert citation pastikan sudah diatur dulu. Mau displaynya mau seperti apa gitu. Mau yang cuman autornya saja itu juga bisa. Kalau enggak, kalau misalnya mau yang kayak gini, penulisnya di depan, nah silahkan pilihnya adalah author buka kurung yours gitu. Kalau mau dikembalikan nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Gitu. Mau dikembalikan untuk 1 dalam kurung silahkan klik lagi. Kemudian pilihnya yang author, tahun. Begitu nggih? Oke. Nah, setelahnya Bapak Ibu ini kembali ke Mendeley Reference Manager. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan daftar pustaka, Bapak Ibu bisa lakukan itu sekali saja. Kalau mau di awal, itu tinggal insert bibliografi. Nah,
Oke, kalau karena ini saya sudah menggunakan Mendeley Reference Manager, saya coba contohkan di Word yang lain saja gitu nggih. Saya coba citasi banyak dulu. Oh ya, Bapak Ibu juga bisa ya. Misalkan dalam satu kali insert, Bapak Ibu juga bisa langsung memilih beberapa paper yang membahas soal kalimat serupa. Jadi tidak harus insert citation berulang. Jadi cukup insert citation, go to Mendeley, Bapak Ibu tekan kontrol, kemudian arahkan kursornya kepada paper yang membahas kalimat serupa tadi, gitu. Kemudian baru cite. Nanti dia otomatis akan tergabung sendiri, nggak perlu Bapak Ibu blok kemudian word citation. Nah, setelahnya kalau Bapak Ibu sudah selesai nih papernya, mau membuat daftar pustaka, silahkan insert bibliografi Bapak Ibu. Insert bibliografi nanti otomatis dia akan mendeteksi referensi apa saja yang Bapak Ibu gunakan, gitu. Kalau misalkan ini ada berapa nih IEEE, kita ganti ya. Kalau misalkan ini ternyata kan situ sudah mensitasi 11, mau nambah lagi gitu ya. Mau nambah lagi, insert citation lagi, go to Mendeley, anggaplah kita mengambil dari sini. Nah, kalau Bapak Ibu nambah lagi citasinya, kalau misalkan Bapak Ibu daftar pustakanya itu dilakukan di awal gitu, dilakukan di awal atau di akhir gitu. Di awal aja, ketika di awal. Bapak Ibu kemudian menambahkan citasi di dalam body text-nya. Nah, setelah itu Bapak Ibu nggak perlu harus insert bibliografi lagi di akhir. Kenapa? Karena otomatis dia akan langsung terdeteksi citasi apa yang baru saja Bapak Ibu tambahkan. Jadi dia langsung otomatis memperbaharui. Kecuali ketika Bapak Ibu menghapus citasinya di dalam body text. Contohnya ini nomor 12 kita hapus lagi. Ternyata itu nggak bisa kita gunakan misalkan. Nah, nantinya di daftar pustaka itu dia nggak akan bisa menyesuaikan. Dia akan tertulisnya adalah 12. Caranya agar biar sinkron antara body text sama antara daftar pustaka, Bapak Ibu klik pada bagian refresh di sini. Sebelah kanannya insert citation ada refresh Bapak Ibu. Silahkan diklik. Nah, nanti otomatis yang tadi kita hapus di dalam body text, otomatis di daftar pustaka juga akan menyesuaikan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau daftar pustakanya itu diinsert di awal, maka di akhir nggak perlu diinsertkan lagi. Karena dia otomatis akan tersimpan. Gitu. Kalau lebih amannya juga Bapak Ibu mungkin lebih enaknya sudah terbiasanya menginsertkan bibliografi di akhir gitu ya. Monggo itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan reference manager, kita coba kembali. Nah, nanti Mendeley site kita klik. Kemudian kita langsung klik pada bagian titik 3 di sini, sebelah kanan, pojok kanan ini. Kemudian insert bibliografi. Continue. Nah, otomatis dia akan membuat bibliografi yang baru gitu Bapak Ibu. Gini. Itu nggih. Nah, itu dari Mendeley-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Mendeley desktop atau Mendeley reference manager. Kalau misal Bapak Ibu nyamannya menggunakan desktop, monggo bisa dilakukan gitu. Tapi asalkan Bapak Ibu konsisten dari awal sampai akhir menggunakan Mendeley yang sama. Gitu ya, tidak diperkenankan untuk menggunakan double Mendeley atau bahkan menggunakan jenis citasi yang lain. Misalkan Bapak Ibu menggunakan Zotero atau yang lain, EndNote dan segitu, kemudian digabungkan sama Mendeley. Nah, itu biasanya nggak sinkron Bapak Ibu. Jadi silahkan pilih salah satu mana yang mau digunakan gitu. Terus kemudian Bapak Ibu, saya coba kembali ke Word yang baru nih, karena ini saya mencontohkan Mendeley desktop. Tadi sudah berubah ke Mendeley Reference Manager yang di sana. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, semisal Bapak Ibu ingin mengganti style. Style di sini tampilannya, ini kan ada bagian style, Open Mendeley, kemudian style.
Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan permintaan jurnalnya. Dia mintanya apa? Vancouver atau American Sociological Association atau yang medical dan sebagainya. Ternyata punya Bapak Ibu ini nggak ada di daftar ini. Bapak Ibu bisa klik More Style. Nah, More Style tampilannya nanti akan seperti ini, ada kotakan. Nanti Bapak Ibu tinggal Get More Style. Masukkan jenis style yang diminta Bapak Ibu. Contohnya, ada yang memberikan contoh Bapak Ibu? Style apa yang biasa Bapak Ibu gunakan? Oke, atau enggak kita contohkan yang full note begitu nih. Kita coba contohkan yang full note. Oke. Nah, Chicago. Oke, di sini. Chicago Manual of Style. Yang full note kita install. Kemudian kita ke bagian install it Bapak Ibu. Nanti kita sudah mendownload gitu ya, mendownload style yang baru. Kemudian silakan Bapak Ibu ke daftar install it atau daftar style yang kita punya. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu cari yang sudah terdownload tadi. Contohnya ini, Chicago Manual tadi, full note ya, full note. Kemudian kita klik use this style. Nah, setelah itu klik dan Bapak Ibu klik selesai. Selesai. Nah, nggak perlu Bapak Ibu blok, dia otomatis akan berubah sendiri citasinya. Itu. Di sini. Nah, dia otomatis akan berubah Bapak Ibu. Kalau dia Chicago kan full note biasanya ada apa? Catatan kaki nggih. Nah, di sini. Ini udah ada catatan kakinya Bapak Ibu. Gitu. Dan di sini ada daftar pustakanya. Gitu nggih. Nah, silakan Bapak Ibu bisa ganti stylenya sesuai permintaan jurnalnya. Gitu. Usahakan juga apa namanya dicek lagi gitu ya. Jangan sampai ada sitasi-sitasi yang manual Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sitasi Mendeley maupun yang lain? Ya, izin bertanya, Mbak. Boleh sekali Bu. Oh, ini kan kalau artikel sudah dalam satu file ya, satu file. Oke. Ini mungkin agak diluas sedikit. Jadi saya menulis disertasi itu saya pisahkan bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Kemudian masing-masing langsung citasi lah. Cara menggabungkan untuk menjadi daftar pustaka semuanya itu karena kan nanti daftar pustaka kan akan jadi satu di akhir gitu ya. Nah, itu cara Betul. menggabungkannya gimana? Saya coba manual, saya copy satu lembar gitu. Nah, kemudian ketika mau saya urutkan itu nggak bisa Oh, urut begitu. abjad ya. Oke. Nah ini Ibu berarti di sini Ibu nanti di akhir akan menggabungkan, jadi akan mengcopy bab 1, eh, bab 2, 3, 4 ke bab 1 gitu nggih, ke file bab 1 Ke misalkan. file daftar pustaka di Oh, ke akhir. file daftar pustakanya. Ya, Oh, iya, nah, jadi kalau berarti daftar pustakanya dipisah begitu nggih nanti di akhir ya. iya, iya. Oke. Nah, itu coba saya coba lihat nih Bapak Ibu. Oh, saya belum share screen. Sebentar. Oke. Misalkan di tulisan yang lain, saya coba. Lagunya ganti FBA. Nah, coba ya. Misalkan ini ada dua dokumen yang berbeda gitu. Nah, kalau seperti ini memang Ibu perlu menginsertkan bibliografi di setiap babnya. Kita coba lihat. Nah, baru kemudian Ibu copy gitu. Ibu copy, pindahkan ke dokumen yang satu lagi, pastekan di situ. Pastenya
biasa saja. Nah, nanti kalau misalkan mau ganti style, coba nggih. Nanti dia akan otomatis mengikuti, Bu. Gitu. Jadi kalau seperti itu, memang usahakan per bab itu Ibu di akhir dulu itu membuat daftar pustaka setiap bab. Itu dulu. Kemudian baru dipindahkan. Kalau memang mau membuat terpisah dokumennya, gitu nih. Semisal mau dihapus, daftar pustakanya nggak masalah, gitu. Yang penting sudah dipindahkan terlebih dahulu. Gitu, Ibu. Iya, tapi tadi ada nomor 1 di tengah itu, Yang mana? Oh, yang, nah, oh, ini. iya. Oke. Coba. Nah, artinya kan ini yang atas Hmm. 1 sampai 11 atas ini kan dari Dari file yang baru gitu 1, ya. kemudian 1 ke bawah ini kan file yang satunya tadi itu loh. Mm-mm. Oke, kalau ini karena memanggil dengan berbeda file ya Bu ya. Nah, kalau tidak seperti ini, memang usahakan filenya Ibu membuat satu file yang utuh dari bab 1 sampai bab 5 misalkan. Hmm. Kemudian baru diinsertkan bibliografi, setelahnya baru dipindahkan ke Word yang lain saja, begitu Ibu. Kira-kira Hmm. bagaimana? Berarti Karena, digabungkan dulu ya, semua. Ya. oke Ibu. Jadi karena dia akan melihat, apa namanya, akan mengikuti dengan si si file yang lain, gitu. Hmm. Gitu Ibu. Jadi usahakan memang di dalam satu file yang sama, Hmm. gitu. Soalnya kan banyak banget kan kalau sudah dalam satu file yang sama itu kan berlembar-lembar gitu loh. Oke. Artinya. Oke. Karena Iya. memang di Mendeley ini sepertinya saya memang apa namanya biasanya memang tidak bisa dipecah gitu. Jadi Hmm. dia nggak bisa akan mengambil dari file yang berbeda kemudian dipastekan, dia akan terdeteksi penulis orang lain. Coba kita ganti ya Bu. Coba Vancouver. Coba kita ambil. Ya, memang solusinya nanti pada akhirnya dia harus dijadikan satu file dulu. Iya, berarti kalau sudah selesai baru jadi Oke. satu ya. Iya, betul. Jadikan satu dulu. Nah, nah, di sini akan berbeda. Kita coba Vancouver lagi. Oh. Ya, belum. Coba Chicago. Ini malah error nih, Chicago. Oke, coba kita ganti ke Vancouver. Ini keywordnya. Mau nih, Bu. Ya, memang solusinya adalah digabungkan dulu, Ibu. Gitu. Malah error seperti ini nanti Iya, takutnya. iya, iya. Gitu. Oke. Jadi lebih amannya memang setelah Ibu sudah buat tulisannya digabungkan dulu per bab, tapi usahakan nanti dalam mengkopinya gunakan copy paste biasa saja atau klik kanan kemudian keep source formatting. Jadi biar menjaga citasinya itu lebih aman gitu. Nanti Iya, tinggal iya. apa namanya kalau misalkan Ibu mau menyesuaikan tulisannya, nanti gunakan yang namanya format pointer di sini. Ada Oh, format pointernya. Jadi itu bisa disesuaikan lagi begitu. Tapi kalau mau memindahkan biar nanti tidak rusak citasinya, gunakan yang copy paste biasa atau keep source formatting. Begitu Ibu. oke, oke. Terima Oke, kasih. siap sami-sami Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada kendala juga terkait Mendeley? Terkait paraprase? Jelas, Boleh? Oh, bagaimana Ibu? sudah jelas, Mbak. Oh, enggak, Alhamdulillah. Siap. Nah, eh, Bapak Ibu juga dalam ya Ibu Ya, ada. maaf. Ini saya tuh pernah ketika citasi yang tadi sudah langkah-langkah yang eh, sama dengan saya yang dicontohkan tadi, itu Mm-mm. yang muncul itu
bukan last name, tapi ada last name terus kemudian ada tambahan depannya yang singkatannya gitu loh. Nah, itu gimana? Di Oh, caranya untuk supaya nggak manual, karena kalau manual kan nanti akan nggak bisa ikut berubah ya. oke, siap. Coba saya ini ya. Coba ya Ibu, coba. Saya coba ganti dulu di Mendeley. Nah, saya coba sitasi. Belum di search. Oh, nggih, astagfirullahaladzim, mohon maaf, Ibu, saya lupa. Oke, saya coba sitasi di dokumen yang lain. Insert citation, Kotsum, Mendeley. Nah, contohnya ini nggih. Saya coba sitasi. Nah, apakah singkatan yang dimaksud seperti ini, Bu? Ya, kadang tadi ada rom dan terus kemudian FN gitu. Oh, Romdan FN gitu nggih. Nah, Ya. kalau seperti itu, maka yang perlu kita nggak bisa memperbaiki langsung di dalam Word-nya. Tapi yang Hmm. perlu kita perbaiki adalah Mendeley-nya. Jadi di metadatanya ini perlu kita perbaiki, Bu. Nah, Hmm. kalau tadi ini kan saya coba ganti nih, ya. Nah, pertama kita bisa menggantinya melalui dengan melihat apa ya, memperbaharui di bagian doi-nya. Kita look up lagi si doi-nya, gitu. Dia akan berubah Romdon Farid Nur, gitu ya. Coba kalau FN-nya kita hapus, saya coba ganti lagi. Oke. Ini, kemudian kembali ke Word, tinggal parafrase. Nah, nantinya Bapak, aduh, mohon maaf Bapak Ibu, mau bersin. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu apa namanya ada kesalahan atau penulisan yang tidak benar di dalam Word tadi, kita perbaikinya adalah di bagian Mendeley-nya. Kita perbaharui dulu doi-nya di lookup gitu nggih. Semisal masih sama, kok masih ada singkatannya, silahkan ke dokumennya, dibuka dokumennya. Ini nggak ada dokumennya ternyata. Kita coba buka yang ada dokumennya saja. Semisal kayak gini, kok di sininya singkatan gitu ya, HSU, HCK atau HCK-nya dulu di depan gitu, kemudian titik HSU gitu ya. Kalau itu ternyata tidak sesuai gitu, gitu tampilannya kok eh, malah membingungkan gitu, silahkan dan kemudian sudah di lookup berkali-kali tetap sama, silahkan copy paste biasa, di copy, kemudian pastekan lagi di bagian autornya, paste seperti ini, gitu. Nanti tinggal di enter saja. Kemudian nanti di bagian wordnya kita silahkan di refresh. Ini kebetulan karena belum di insert, coba ya kita kunjungin dulu. Site. Nah, refresh. Nanti dia otomatis akan memperbaharui. Ini kan HSU karena paling nama depannya HSU begitu. Gitu Ibu. Jadi kembali lagi di Mendeley-nya. Begitupun juga kalau Bapak Ibu melihat daftar pustakanya ini kok ada nama judulnya itu besar semua. Tapi yang lainnya besar kecil begitu ya. Untuk biar terlihat konsisten. Nah, ini Bapak Ibu paste biasa. Nah, paste biasa seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu kita gantinya lewat home ini. Kan di sini biasanya kita menggunakan change case. Ada capital H word, ada uppercase gitu ya. Kalau sebelumnya itu tampilannya huruf besar semua atau uppercase, silakan ganti ke capital H word. Gitu Bapak Ibu. Setelah sudah benar, misalnya off-nya dikecilin aja. Gitu nggih. Setelah semuanya sudah benar, silakan di-copy kembali, pastekan di Mendeley-nya lagi. Oke. Setelah itu silahkan ke Word yang sudah kita citasi tadi, dihapus, kita refresh. Jadi penggantian metadata apapun itu silahkan di-refresh Bapak Ibu. Kalau sudah mengganti di Mendeley-nya, kemudian mau kembali ke Word, silahkan refresh. Begitu Ibu.
Jadi tetap kembali ke Mendeley. Atau Ibu Elvira mau praktek nih? Boleh. Mau praktek langsung? Oh, ntar aja lah dulu. Boleh. Pak, cuma saya penasaran tadi yang di judul tadi kan ada Orchid ID gitu kan. Ah, kalau seandainya penulisnya nggak punya Orchid ID gimana? Biasa gimana? Nah, Apa wajib gitu? baik Ibu. Jadi alangkah baiknya memang punya, gitu nggih. Minimal corresponding autornya. Corresponding autornya itu punya orchidnya, gitu nggih. Tapi kalau anggota yang lain boleh punya, boleh tidak. Semisal belum ada, nanti ditanyakan mau buat atau enggak. Kalau mau buat, monggo bisa dilakukan. Nanti kalau mau buat, Dia fungsinya ada apa tuh Mbak? Orchid ID. gimana Ibu? Fungsinya Fungsi- gua apa gunanya gitu. Oke, fungsinya itu sebagai seperti halnya biodatanya Ibu. Contohnya Hmm. ya, saya coba buka Orchid. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu ingin mencari atau mencari orchidnya, contohnya Pak Jumintono, Pak Jo ya, Juminto. Nah, ini adalah seperti halnya biodata online-nya Ibu di sini. Nanti Ibu bisa mengetahui nih koleganya Ibu itu dulu studinya di mana, dulu bekerjanya di mana saja, gitu ya. Kemudian apa namanya artikelnya yang sudah dipublish, yang sudah ditulis itu apa saja, itu kita tahu. Nah, kita melihat dari sini works-nya ini. Di biasa rata-rata ini adalah artikel yang sudah diterbitkan, Bapak Ibu. Oh iya ya. Jadi kalau ingin lebih mengenal Ibu Elvira, kita bisa melihat dari orchidnya. Oh, ternyata beliau ini sudah banyak menulis tentang ini, sudah banyak penulisan di mana gitu, nggih. Nah, itu Jadi bisa kalau gitu mirip kayak Google Scholar itu ya. Ya. mirip Ibu, betul, gitu. Iya Kalau iya. ini lewat Orchid. Jadi nanti kalau Ibu misalkan udah punya paper nih di Scopus. Nah, Ah, nanti di situ sebelahnya ID Scopusnya Ibu ada connect to Orchid gitu. Jadi nanti kalau dikonekkan, nanti siap apapun artikel yang sudah Ibu publish, dia otomatis akan tertambah di sini. Jadi kita tahu nih, nggak perlu harus buka Scopus, buka Orchidnya Ibu. Oh, beliau sudah menulis ini gitu ya. Apalagi kalau besok Ibu misalnya BKD nih, saya tuh ya. papernya apa aja gitu ya, tinggal buka Orchidnya aja. Oh, ini karena saya udah menulis ini, doinya ini, kan kita sudah tahu gitu Ibu. Apakah Orchid ID ini semua publikasi kita terus cuma publikasi Scopus, Mbak? Semua publikasi bisa Ibu. Ini kan Oh, bisa ditambahkan manual, bisa dikonekkan. Kalau pakai oh gitu. Scopus nanti bisa dikonekkan gitu. Kalau belum punya, Ibu bisa register. Nanti di bagian kanan atas ini, nanti ada sign in atau register. Nanti tinggal membuat baru aja gitu. Register now, masukkan namanya. Saya coba contohkan ya Bapak Ibu. Misalkan Iwi. Nah, primary email. Ini boleh email pribadi atau email kantor. Email dari kampus itu boleh. Ya. Contohnya dan di sini kalau Bapak Ibu ingin mengkonfirm primary email itu tidak bisa di copy paste. Coba kita contohkan ya. Ini dia nggak mau. Oh, jadi Maunya ditulis ulang. ya. Tuh. Oh, nah, di sini akan dia otomatis akan mendeteksi personal email. Kemudian additional emailnya ini nggak perlu diisi Bapak Ibu. Tinggal next type. Kemudian buat passwordnya. Passwordnya usahakan ada satu simbol, huruf besar satu, kemudian angka. Nah, ulangi lagi. Oke, kita coba ulangi. Saya salah ini Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu kalau udah benar semua, tinggal next step. Nah, ini organization-nya. Silahkan masukkan Bapak Ibu dari universitas mana.
Kalau instansi atau universitasnya yang bekerja belum terdeteksi, silakan bisa menggunakan dari sekolahnya, instansi atau universitas sebelumnya. Misalkan S3-nya di mana, begitu boleh. Contohnya, ini saya anggap aja ini kayak gini ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ini opsional-opsional ini nanti nanti ketika mau melengkapi biodata. Next step. Nah, di bagian sini Bapak Ibu visibility setting, Bapak Ibu usahakan pilih yang everyone, everyone. Kenapa? Karena biar orang itu lebih bisa mengakses, bisa membaca biodatanya Ibu, Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya traces hanya orang-orang tertentu gitu ya, atau dari organisasi tertentu, atau hanya saya saja, maka orang umum seperti saya ini tidak bisa mengakses worksheet-nya Ibu. Gitu, akan kesulitan kalau melihat ini Ibu pernah membuat paper apa aja ya, gitu. Silahkan pilih yang everyone saja, kemudian nanti yang dicentang adalah bagian term of use-nya. Bagian ini concern bagian my data, kemudian I'm not robot gitu ya, complete registration. Nanti otomatis akan kebuat. Jadi langsung Bapak Ibu udah punya orchid di sini. Ini adalah Oh, ya, orchidnya. gampang ya. Betul, gampang sekali. Tapi jangan lupa Bapak Ibu untuk verifikasi lewat email. Jadi aku buka emailnya, kemudian email, verifikasi orchid, biar nanti orchidnya Bapak Ibu bisa aktif. Nah, tinggal nanti bisa diperbaiki, edit di bagian sini, mau nambahin manual, nanti bisa tambahkan plusnya. Kalau misalkan papernya Bapak Ibu itu nggak terdeteksi Scopus, itu bisa search link atau doi-nya atau add manually itu juga boleh gitu ya. Ini karena nggak bisa belum verifikasi jadi nggak bisa nampak gitu. Kalau sudah verifikasi, sudah aktif, begitu silakan bisa ditambahkan manual. Misalkan publikasi yang sudah dari Sinta atau buku yang sudah Bapak Ibu buat, ya itu boleh dimasukkan di dalam orchid ini. Gitu nih. Tuh. Gitu Ibu. Ya, ya makasih Mbak Wiwi. Iya, sami-sami Bu. Jadi monggo Bapak Ibu yang belum punya orchid atau anggotanya belum punya orchid, silahkan bisa diajak untuk membuat orchid itu nih. Karena sebentar sekali kalau membuat orchid 5 menit paling sudah jadi begitu. Nah, apakah Bapak Ibu ada kesulitan lagi di dalam digital writing? Eh, lagi Mbak, Boleh sekali Bu. tadi kan di Mendeley itu ada yang nggak ada filenya ya. Nggih, betul. Nah, itu kan kita ketika nyari tadi ada kalimat yang disitasi itu nggak muncul. Kalau kita Nggih. mau cek juga gimana itu? Oke, baik Ibu. Jadi memang kadang kita kan biasanya menggunakan AI gitu ya Bapak Ibu ya. Atau menggunakan kita sudah mencari tuh di referensi desain direct atau di Scopus. Kita lihat dari abstraknya. Oh, ternyata abstraknya cocok nih buat kalimat ini gitu ya. Langsung cuman mengcopy doi-nya, masukkan metadata, nggak perlu di-download filenya. Itu bisa saja, tapi tampilannya akan seperti ini. Jadi dia tidak akan muncul PDF-nya. Ketika diklik 2 kali pun nggak akan muncul. Gitu. Kalau Bapak Ibu ingin membaca papernya, memang Bapak Ibu perlu mengunjungi katalognya atau kembali melihat lagi gitu. Coba kita cari. Nah, ini rata-rata ini karena saya mengambilnya biasanya ngambil dari apa kalau saya udah melihat dari abstrak gitu ya. Biasanya kalau Bapak Ibu kan sering menemukan paper-paper yang nggak bisa diakses lewat Skyhub, lewat apapun gitu dia nggak bisa akses gitu. Nah, itu bisa Bapak Ibu kunjungi, download ulang Bapak Ibu. Ini nggak bisa diklik nih. Nah, oke. Coba saya berpindah dulu. Nah, semisal nih tampilannya seperti ini. Ini saya klik dari Mendeley yang tadi. Kemudian punya Pak Romadhon kan tadi nggak ada papernya. Kok saya tuh pengen melihat papernya gitu ya. Silakan get full text saja. Mau download jadi kayak di-download ulang begitu Bapak Ibu gitu. Silahkan bisa di-download di PDF. Nah, Bapak Ibu bisa membaca langsung dari sini
Atau kalau memang mau menyimpan gitu, mau menyimpan papernya, download lagi, di-download berarti nggih. Di-download. Setelah itu Bapak Ibu ke Mendeley. Mendeley tadi sih Ramadan. Nah ini kan nggak ada nih, nggak ada filenya. Nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah punya filenya dan mau menambahkan, silakan turun ke bagian bawah, ke bagian add file. Klik add filenya, kemudian tadi dia sementara masih tersimpan di dalam download, usahakan dipindah dulu ya, dipindah ke file yang lain, baru nanti klik add file di Mendeley, setelah itu open. Nah, nanti otomatis dia bisa terbuka. Itu langsung terkoneksi dengan Mendeley-nya gitu. Papernya Ibu bisa dibaca, paper yang Ibu download bisa dibaca secara offline. Jadi harus kalau memang dirasa ya, dirasa oh saya harus perlu untuk mendapatkan filenya. Kebetulan dulu mungkin dulu Bapak Ibu biasa mengambil dari abstraknya gitu. Kok ternyata sekarang ini membutuhkan papernya. Silahkan klik pada bagian View Research Catalog Entry ini. Kita klik ya di bagian bawahnya judul biasanya. Kemudian pilih Get Full Text. Gitu. Ini kedobel kayaknya. Ya, ini kedobel Bapak Ibu. Contohnya ini aja. Nah, oh ini sama juga nih Farid Nur Ramadan, sama-sama Farid nih ternyata. Nah, View Research Catalog Entry, kemudian Get Full Text. Tinggal di-download lagi. Download. Kita buka, kita download gitu. Kemudian ke Mendeley-nya, add files, lalu masukkan filenya gitu Bapak Ibu. Tunggu kalau dirasa memang membutuhkan gitu ya. Biasanya kan kita sudah tahu nih apa. Ini coba Muller ya Bapak Ibu ya. Kita coba cari yang lain. View PDF. This article free to access. Coba tunggu. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan reference manager, itu biasanya akan seperti ini, kemudian memang dibacanya secara online. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan desktop, kemudahannya adalah Bapak Ibu bisa download filenya, kemudian baca secara offline gitu. Kita close, kita view PDF. Setelah itu nanti kita download Bapak Ibu. Kita simpan. Nah, kita simpan, masih tersimpan di folder download, nanti mohon untuk dipindah. Nah, Simuler ini, nanti Bapak Ibu cara menambahkannya cukup dengan klik Add Files, di bagian Add Files, di bawahnya katalog IDS, kemudian masukkan filenya, sudah terisi, begitu. Kalau nggak pengen ribet, silahkan juga Add Files, masukkan filenya aja, begitu. Nanti otomatis dia akan mengisi pada bagian metadata yang sama, begitu, Bu. Itu nggak? Mbak, mau nanya lagi, Mbak. Boleh, Bu. Misal gini, kan tadi Mbak bilang sebaiknya kalau artikel kita itu di all dokumen sehingga gampang apa. Nah, kalau seandainya kita kayak saya gitu, coba satu folder per judul artikel. Kayak kemarin kan saya strategi bisnis, coba apakah artikel yang saya masuk di folder strategi bisnis itu juga harus ada di all dokumen gitu maksudnya? Oh, jadi gini, kalau all dokumen itu otomatis dia akan langsung menggabungkan file-file di semua folder Ibu. Iya, Jadi Ibu kan sudah membuat nih di folder marketing, contohnya marketing strategi buat di sini, folder ini. Otomatis ketika Ibu buka all dokumen, itu akan terbaca juga. Nih, contohnya ini, Gazavneh Jazim Ahmad ini kan ada di all dokumen. Ketika Ibu buka di marketing strategi, dia juga ada di folder itu. Jadi otomatis akan terbaca Ibu.
Oh gitu. iya, iya, sih. Oke, Jadi kalau kalau gitu ya nggak apa-apa kita nyari cuma di all dokumen by system nanti akan terdeteksi semuanya gitu ya. yes, betul, semua akan terdeteksi. Jadi Mendeley akan mendeteksi kalau Ibu mengklik all dokumen, dia akan mendeteksi ke semua folder yang Ibu punya. Tapi Oh, kalau pengennya, saya pengen langsung khusus aja Mbak di folder yang sudah saya buat, marketing strategi misalkan. Nah, ya. misalkan mau nyarinya soal apa, marketing gitu nggih. Nah, Otomatis tapi khusus di folder itu, maka silahkan klik foldernya, kemudian search di situ. ya, ya. Dia akan mendeteksi file itu hanya ada di folder marketing strategi, tidak di folder yang lain, begitu Ibu. Oh iya. Gitu. Ya. Nggih. Jadi Oke, kalau makasih Mbak. iya Ibu, sami-sami. Jadi kalau Ibu mengkliknya folder marketing strategi, mencarinya di bagian kolom search, maka dia akan mendeteksi paper-paper yang ada di dalam folder marketing strategi. Kalau all dokumen, nah itu nanti juga sama. Ketika mau mendeteksi, dia akan lebih banyak gitu, karena dia mengambil dari banyak folder begitu. Dia mengambil dokumen-dokumen yang ada atau tersimpan di beberapa folder yang lain. Begitu Ibu. Ya, makasih Mbak Wiwi. Oke, sami-sami Ibu. Baik, Mau bagaimana Bapak Ibu yang lain? nanya Bu, Boleh Bapak? gini, eh, kalau misalnya itu kan kita sudah mensitasi dari beberapa kalimat ya. Oke. Terus kita itu kadang-kadang eh, untuk menggabungkan satu dengan yang lain itu pak- pakai penghubung atau ada kalimat yang kita apa itu gaya kita sendiri apa itu untuk supaya nyambung banyak kalau itu cerita apa bercerita ngomong gitu di tulisan Oke. Biar ini ya Bapak, sinkron gitu nggih, kalimat satu sinkron ya dengan kalimat apakah dua begitu ya, punya ya keterhubungan begitu nggih. ya Iya, jadi kalau misalkan biar nanti sebentar. Kalimat satu dengan kalimat yang lain itu punya pembahasan yang hampir sama. Memang kita perlu mengkaitkan dengan kata penghubung itu juga bisa. Kemudian bahas topiknya, topik di. Jadi kita mau membahas apa dulu? Contohnya tadi di bagian kalimat pertama adalah kita bicara soal online learning, konseptual online learning. Maka di kalimat kedua kita harus bicara soal nyerempet-nyerempet juga soal online learning lagi. Itu kita menghubungkan itu. Kita melihat dari kalimat sebelumnya dia membahas soal apa. Kemudian kita apa namanya? Kita ambil kata kuncinya, kita cari di Mendeley itu yang mirip atau hampir sesuai yang bisa menguatkan kalimat sebelumnya gitu. Kita nanti akan menggunakan kalimat hubung itu juga boleh. Gitu. Misalkan ada tambahan kata sedangkan, meskipun dan sebagainya. ya, Itu bisa, Bapak. Jadi agar nanti setiap kalimat itu punya bukan membahas soal tidak terpisah gitu, punya apa ya? Kohesinya dan koherennya itu jelas gitu. Jadi perlu kita lihat dari kalimat sebelumnya itu bicara apa, maka di kalimat kedua itu mendukung kalimat yang sebelum. Jadi nanti tulisannya akan runtut begitu. Begitu Bapak. Nah, nanti seperti itu akan mengalir Bapak. Jadi apa akan mengalir? Jadi ketika Bapak sudah membuat satu paragraf, bisa dicek dulu gitu ya. Apakah sudah sesuai itu kalimat-kalimatnya apakah sudah runtut atau belum. Kalau belum cocok, coba nanti bisa dihubungkan gitu ya atau mungkin mencari kalimat yang lain begitu Bapak. iya ini berarti nggak wajib ya kan harus menyesuaikan seperti di Bagaimana Bapak? tidak harus wajib nambahi Tidak harus wajib ditambahi apa Bapak? pada penghubung Oh misalnya iya, sesuai oke. dengan konteks ya. Betul, sesuai dengan konteksnya saja begitu. Kalau Saya, emang cocoknya untuk ditambahi kata penghubung itu boleh. Kalau misalkan tidak harus gitu, tapi sudah memperkuat kalimat sebelumnya, itu tidak menjadi masalah, Bapak. Gitu. saya itu biasa nulis tuh setiap artnya itu menulis judul asli itu memang diperbolehkan apa enggak? Jadi memang
mensitasi inti dari artikel itu. Jadi biasanya saya pakai judul, 2 judul gitu. Nah, itu stay art-nya atau memang citasi yang dengan saya kebiasaan biasanya Oke, yang dimaksudkan berarti eh, mensitasi dari asli. Misalnya judulnya ini karena topik berkaitan. mm-mm. Si A dengan judul ini membahas perihal ini. Kedua, judul ini membahas ini untuk melihat siatnya dari penemuan yang Oh, lampau gitu. ya, baik Bapak. Oke, kalau untuk seperti itu biasanya kan kita contohnya itu kembali lagi pada konteks kalimatnya. Kalau misalkan Bapak ingin membahas soal penelitian ini ditemukan di beberapa peneliti. Pertama yang menyebut pertama penulis satu menyebutkan soal penelitian apa, bla bla bla. Itu kita akan berbeda-beda. Citasinya akan menyesuaikan dengan topik yang dibahas oleh si peneliti itu. Tapi semisal nih dengan menggunakan map citation itu Bapak bisa menggabungkan beberapa kalimat yang serupa gitu nggih. Jadi contohnya kalimat ini kalimat the employee structural SEM ini ternyata kita ketahui, kita lihat itu ternyata juga hampir mirip gitu ya dibahas di Carter dan Rodriguez gitu. Sebelumnya kita hanya mensitasi Hashu saja. Tapi ternyata ketika kita mencari paper lagi, oh ternyata ini hampir sama nih pembahasannya dengan Hashu gitu. Kita bisa mensitasi itu. Karena tadi kita gunakan parafrase. Jadi Bapak kalau misalkan mengambil kalimat orang lain memang tidak boleh plek-ketiplek kecuali judul penelitiannya gitu nggih. Kalau Bapak ingin mengungkap judul penelitiannya gitu berarti kan tidak bisa diparafrase. Nggih. Kalau misalkan kalimatnya yang dituliskan oleh si penulis kita harus parafrase. Gitu. Kalimat yang ada di dalam body text-nya. Misalkan di hasil penelitiannya atau sebagainya, kita harus parafrase. Ternyata kalimat itu ternyata disebutkan oleh orang lain. Nah, kita di penelitian yang lain atau di artikel yang lain, kita bisa mengambil itu, mengambil intisarinya gitu ya. Oh, hampir mirip nih, tapi poin si Rodriguez ini tuh ternyata ada tambahannya. Kita bisa mengutip itu tambahannya. Oh, ternyata Carter ini juga ada penambahan lagi. Kita bisa mengambil tambahan itu dan kemudian menggabungkan ketiganya. Jadi kayak memberikan sebuah ringkasan dari Carter, Hagshu, dan Rodriguez itu membahas hal serupa. Gitu, Bapak. Kecuali jika memang Bapak ingin melakukan perbandingan di kalimat itu. Perbandingan misalkan dari penelitian Hagshu ditemukan bahwasanya bla 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 berbeda dengan penelitian Rodriguez yang ternyata itu tidak hanya sebatas AB tapi juga berkecimpung dengan CD. Kan itu tergantung pada konteksnya, Bapak. Tergantung pada apa namanya cocok tidaknya kalau digabung dan apakah harus dipisah begitu. Kembali lagi pada kalimat yang mau kita tuliskan di dalam paper itu gitu. Atau bahkan semisal nih Bapak menemukan ini udah saya tampilkan, saya coba nih. Biasanya kan kita melihat di Mendeley itu dia mengutip orang lain. Sebentar. Saya coba lihat ya. Contohnya ini. Nah, sorry. Nah, di sini. Oh, ini bukan. Coba kita lihat. Mana citasi punya orang lain. Nah, ini misalkan Bapak. Nah, di sini. For example, works by Trusov and Stefan and Galak, gitu ya. Kita ternyata mau mengambil ini juga. Kita mau mensitasi si penulis lama. Nah, kalau mau mensitasi penulis lama, Bapak bisa ambil itu asalkan tahunnya itu masih relevan. 5 tahun terakhir. Contohnya, kalau si Gordon ini, misalnya for essentially, udah bla bla bla. Gitu. Kita ambil, jadi nanti si Gordon ini kita tambahkan menjadi referensi kita di Mendeley. Kita nanti kita klik 2019 itu tadi,
Kemudian kita masukkan si Gordon ini ke dalam Mendeley kita. Sehingga nanti dalam mensitasi, itu akan kita mensitasinya si Apple dan si Gordon. Itu dua. Gitu. Itu boleh, Bapak. Kita bisa gunakan seperti itu. Asalkan, asalkan adalah tahunnya itu masih relevan di antara 5 tahun terakhir. Nah, kalau yang 2009 kayak gini, terus Soft and Stephen and Galak, ini kan sudah jauh, sudah lampau begitu ya. Nah, kalau dia ternyata si penulis si Apple ini mensitasi Trusov and Stephen, tapi ternyata tahunnya sudah lampau, kita bisa gunakan kalimatnya saja. Kemudian kita ambil si penulis yang baru. Kenapa? Karena si Apple ini ketika mengambil kalimatnya, dia sudah melakukan parafrase. Gitu, sudah melakukan parafrase sehingga ini sebenarnya dia mengambil poin intinya, tapi tidak kalimatnya tidak serupa dengan yang tidak sama persis istilahnya tidak sama persis apa yang disampaikan oleh Trusov and Stephen and Gallup ini. Tapi dia sudah memparafrase itu gitu si Apple. Jadi Bapak bisa mensitasi si Apple saja begitu. Mensitasi keduanya juga boleh asalkan itu relevan gitu Bapak. Jadi kita bisa ambil em, lihat pada konteksnya. Apakah bisa digabungkan gitu nggih? Digabungkan dari kalimat-kalimat orang lain atau nanti Bapak membuat yang terpisah itu juga boleh. Temuan-temuannya dibuat terpisah. Seperti halnya tadi Gordon and Stephen gitu kan dia menyebutkan terpisah. Gitu Bapak. Bagaimana Ya, Pak? ya Ibu, nanti kita coba. Belum, Ye, baik belum, Bapak. belum. Nanti bisa Ya, dicoba. Kalau ada kesulitan bisa dikonsultasikan begitu nih Bapak. ya. Terima kasih Ibu Siwi. Oke, sami-sami Bapak. Baik Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah ada kendala? Iya, Mbak, Mbak Oke, Ibu. Mbak Biwi. Eh, ini untuk yang disitasi itu apakah ada ketentuan hasil penelitian? Karena kan kalau misalkan kita ambil baca satu artikel gitu ya, itu kan mesti ada introduction, terus kemudian dan seterusnya. Nah, yang disitasi itu kita ngambil dari hasil penelitiannya atau boleh dari misalkan introduction. Kalau introduction kan berarti bukan hasil penelitian dari penulisnya itu gitu. Boleh sekali, Bu. Jadi kalau mau mensitasi itu boleh dari abstrak, boleh dari introduction, hasil penelitian maupun kesimpulan. Jadi boleh semuanya. Jadi tidak terfokus pada hasil risetnya saja. Bisa Hmm. saja statement yang ada di introduction pada di penulisnya itu ternyata relevan nih untuk kita tambahkan juga di dalam introduction kita sendiri. Itu boleh kita tambahkan, Ibu. Jadi Hmm. tidak sempit pada hasil penelitian yang kita ambil, yang kita citasi saja, begitu Ibu. Bagaimana Ibu? Iya, berarti nulisnya ini ya, tadi ya kalau misalkan tahunnya masih memang Relevan. ya kita cari dari daftar pustaka kita masukkan, kalau enggak berarti ambil yang artikel yang penulis asli Baru, gitu. Oke, penulis barunya saja gitu. Iya, oke oke. Jadi kalau penulis lama, jadi penulis baru mensitasi penulis lama, penulis lama ini masih relevan tahunnya, kita ambil juga eh, Dua-duanya ya. iya keduanya gitu. Tapi kalau penulis lama ini ternyata udah nggak relevan tahunnya, Mm. cukup kita ambil penulis baru saja, begitu Ibu. Oke oke ya, terima kasih. Oke, sami-sami Ibu Noveri. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Saya Mbak, mungkin saya maaf, mungkin sedikit ketinggalan. Oke, siap. Ah, kalau memasukkan Mendeley tadi dengan file kosong bisa nggak Mbak? Hanya judul saja tadi. Oh, judul saja. Oh, maksudnya mensitasi Jadi, tanpa ada. jadi Heeh. memasukkan kalau pakai ini tadi add itu kan masuk semuanya Mbak. Oke. Di Mendeley kalau misalnya hanya judul saja. Jadi misalnya kita menemukan sebuah kita membaca, kemudian tadi diberi contoh itu ada dalam jurnal itu ada referensi daftar pustaka. Oh, ini Betul. daftar pustaka bagus kita ambil, tetapi ternyata nggak ketemu filenya, dia hanya judul saja. Boleh, Bapak. Bisa nggak dimasukkan ke Mendeley, kemudian dia akan muncul nanti di dalam sistem itu, Mbak? Bisa. 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 Kalau misalkan ya, usahakan Bapak, jadi kalau usahakan dia punya doi.
Oh, Jadi kalau kalau nggak doi punya itu, doi nggak bisa ya, Mbak ya? nah kalau nggak punya doi manual, kita ngisinya manual. Masukkan penama apa namanya, papernya, kemudian nama penulisnya, tahunnya, gitu Pak, Ya. volumenya, nama jurnalnya itu manual satu persatu. Oh gitu. Oke, Termasuk tahunnya ya, Mbak ya? termasuk tahunnya Bapak. Gitu. Jadi kalau lebih enaknya memang Bapak ingin menambahkan nih apa namanya referensi penulis lama gitu nggih. Lihat Ya, dia punya ya, doi atau enggak gitu. ya, Kan biasanya ada link-link birunya gitu nggih. ya. Nah, itu dilihat ada doinya atau enggak. Kalau misalnya contohnya nih cross save. Kita coba Proses, ya. kunjungi aja kalau dia punya doinya, cukup kita ambil saja doinya itu. Gitu nggih. Ini kan Hmm, paling atas juga ada doi nih. ya, Tinggal kita copy aja atau di sini. Kita copy doinya, ya kita ya, mengutip dari penulis yang lama gitu nggih. ya. Kita ke Mendeley, kita ke My Library, kita coba clearkan dulu, kemudian kita klik add Ya. entry manually pastinya. Nah, Oh, karena entry tadi manual. tipenya adalah jurnal artikel gitu nggih, Ya, itu pas tekan doi-nya di sini bagian gitu ya. katalog IDS lookup. Nah, dia otomatis terisi gitu nggih. Kalau terisi semua ada the role Oh, page, gitu. Lovett. Nanti sebelum di save pastikan dulu sesuai atau tidaknya gitu nggih. On Hmm, role page Ernet bla bla namanya si Lovett gitu. Berarti kan sesuai nih. Dan tidak ada hmm, miss, ya. tidak ada kesalahan. Silahkan di save. Oh, gitu. Nah, Walaupun kita nggak menemukan filenya ya, Mbak ya. iya, betul. Misalkan sih Hmm, ini kan ternyata close access gitu nggih, ya, Bapak. close access Misalkan ya. close access, tapi kita bisa membaca itu kan dari penulis yang baru. Penulis Iya, baru iya, dia iya, mengutip penulis yang lama. Kita bisa iya. ambil juga gitu. Hmm, Gitu, Bapak. oh, Boleh gitu. nanti bisa diambil gitu Oh, ya. gitu. Kalau tanpa doi nggak bisa ya, Mbak ya? Kalau tanpa doi, Bapak manual satu persatu. Jadi Hmm. masukkan dulu judulnya, kemudian autornya, Oh, jurnal manual kan ya. Tahu manual. termasuk tahunnya Mbak ya? Coba tahunnya bisa Termasuk Mbak diklik. tahun, Oh volume, iya iya. issue gitu nggih. Oh Kalau gitu. page Iya kan dikosongi pun juga tidak menjadi masalah gitu nggih. iya Nah, iya. gitu. Baru kemudian kalau doi di sini, nah ini alangkah baiknya Bapak mungkin cari di Google. Jadi kayak mengcopy Iya biar lebih gampangnya nggih. iya. Daripada manual mungkin nggih. Coba kita turun ke bawah. Nah, ini kalau dia tidak punya doi-nya, Bapak mengcopy saja ini si contohnya si spanner. Kita copy karena dia tidak bisa link birunya, gitu ya. Iya iya. Kita copy, kita lihat di dalam jurnalnya itu atau di dalam lamannya itu dia menampilkan doi atau tidak. Oh, ternyata dia menampilkan doi. Ya sudah kita ambil doi-nya. Kalau dia tidak menampilkan doi, biasanya di bagian sini kita lihat di situ ada ekspor atau tidak. Coba ekspor atau kita cek ya. Nah, oh ini site coba. Saya Nah, kalau di sini tampilannya site. Mungkin bisa saja nanti di tempat yang lain ada tulisan ekspor. ya. Nanti silahkan export citation turis. Gitu. This Nanti ya. yang diambil adalah metadatanya saja. Gitu. Oh iya. Kemudian kita ke My Library. Kalau tadi harus add entry manually, kalau sudah di-download listnya, itu kita bisa add files. Tinggal masukkan data This. listnya, langsung terisi di sini. Hmm. Spanger, Ingrid, bla bla bla. Sudah ada doi-nya juga, gitu nggih. Cuman nggak ada dokumennya, gitu Dokumennya Bapak. ya. Nggih. Dan dia kan di sini ada warna abu-abu. Artinya kan dia nggak bisa diakses ya. Di Mendeley Cloud-nya pun juga nggak punya gitu karena dia close access gitu. Yang penting adalah dia metadatanya sudah kita dapatkan, begitu Bapak. Oke. Gitu. Ya. Nanti lebih gampangnya lihat di bagian daftar pustakanya kayak tadi coba mana ya nggak abu-abu ya. Nah ini coba misalkan kayak gini, ini kan nggak ada nih Bapak. Nggak ada ya. Nah nanti silakan search di Google gitu, search di Google. Kalau dia ketemu jurnalnya Road to Your Life nih, coba kita klik. Oh ternyata muncul nih dokumennya Bapak. Tapi poster, coba di. Oh Nah ternyata ya poster. poster ya Nih, poster kalau poster kayak gini, ya. ini bisa kita gunakan, bisa juga tidak, gitu Pak.
Kan ini Hmm. kalau misalkan nggak terlalu mendukung banget, masih kita bisa cari, kita skip aja gitu. Coba yang ini nggak, Hmm. dua year ini. Ya pakainya LinkedIn Neuro. Jadi kalau daripada manual, Bapak copy saja daftar pustakanya ke Google. Kalau mendapatkan link itunya, apa namanya, link jurnalnya gitu, nggih. Nah, itu silakan dilihat doinya atau tidak. Kalau misalkan nggak ada, ekspor turis aja atau download berdasarkan RIS. Jadi metadatanya sendiri diambil. Nah, ini kebetulan karena dia ngambilnya dari berita, jadi nggak muncul Bapak gitu. Jadi monggo bisa digunakan gitu nggih. Begitu Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Ya, Dah, siap Bapak. ada terangnya. Semoga Ya, membantu. ya, terima kasih. Oke, sami-sami Bapak. Baik. Bapak Ibu, bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Atau dirasa cukup? Mau langsung diuji coba begitu? Dicuci coba dulu Mbak, nanti kalau ada kendala Mbak Wiwi dihubungi lagi. Siap, langsung praktek ya Bu ya. Ya, baik. Kalau misalkan memang Bapak Ibu ingin praktek terlebih dahulu ya, dan dirasa memang sementara ini belum ada pertanyaan terkait digital writing, terkait Mendeley, nah nanti untuk pertemuan ini bisa kita cukupkan terlebih dahulu. Silahkan monggo bisa praktik. Nah, nantinya kalau ada kendala Bapak Ibu, jangan sungkan untuk mencolek kami berdua, Mas Novan atau saya, gitu nggak di grup atau Japri begitu. Jadi monggo bisa dipanaskan grupnya. Itu kalau ada pertanyaan bisa lewat grup atau Japri itu boleh sekali Bapak Ibu. Kami sangat menunggu begitu kalau Bapak Ibu ada apa namanya, ada kesulitan atau ada pertanyaan bisa langsung lewat grup Bapak Ibu gitu. Jadi silahkan dipanaskan grupnya gitu nggih. Kita bisa semakin banyak untuk berdiskusi di grup tersebut. Oke Bapak Ibu. Oke Mbak, makasih Mbak. Nggih, sami-sami Ibu. Mbak, Iya Ibu. berarti tadi kan yang dicontohkan yang bagian depan ya, how to apa itu tadi kan. Nah, apakah nanti untuk yang ke bawahnya itu juga sama seperti itu terus? Yang mana Ibu? Mohon izin. Yang bentar. Yang tadi dicontohkan itu kan menulis di ngisi di yang bagian dalam, yang bagian atas itu loh, yang apa? Yang what is now kan tadi ya. Oh, nggih, nggih. Terus kemudian Introduction, kan Mbak. What is noun? ya, nah kan itu Ya. kemudian kan mengisi dari citasi untuk memperkuatnya. Apakah Nggih. untuk yang anatominya yang lainnya, mulai dari yang sampai selesainya sampai discussionnya itu juga sama seperti itu melanjutkannya? Betul Ibu, sama. Jadi kalau nanti di citasi itu ada di bagian introduction, tentunya di what is noun, what is unknown gitu. Kalau who and why nanti itu kan pernyataan Ibu ya, memperkuat tujuan penelitian itu tidak perlu menggunakan citasi karena itu menyatakan tujuan penelitian Ibu sendiri gitu. Terus kemudian nanti di metode itu juga bisa ditambahkan, misalkan penelitian Ibu menggunakan kualitatif, menggunakan Habermas ya kalau nggak salah itu kan bisa tambahkan tuh teorinya gitu. Kemudian di result itu tidak ya, tidak ditambahkan. Karena yang kita tampilkan adalah hasil penelitian kita gitu. Yang ditambah sesuai dengan teori bla 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 atau ini sebagai wujud dari referensi dari apa gitu ya. Kita tampilkan referensi-referensi penguat. Kalau di conclusion itu tidak ada citasi. Jadi citasi itu hanya berlaku di introduction, ya. Kemudian di bagian method discussion. Pada bagian apa namanya? Di bagian result and conclusion bahkan abstrak itu tidak ada citasi sama sekali, Bu. Gitu. Ya, oke. Nanti coba saya tambah-tambahkan. Boleh, siap. Nanti kalau ada kesulitan bisa sampaikan ke kami, nggih, Bu. Ya, terima kasih. Nggih, sami-sami, Bu. Baik, Bapak Ibu. Nah, kalau ada kesulitan, nanti jangan lupa untuk menjawil apa gitu, mencolek kita gitu nggih di grup ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, karena dirasa ini
sepertinya sudah cukup gitu. Dan kebetulan Mas Sofan masih ada kegiatan gitu. Mohon izin saya langsung menutup gitu. Kita tutup dulu nggih, Bapak Ibu. Nggih, Ya, Ya, makasih Mbak Wiwi. makasih Kita Mbak. tutup untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas atensi dan semangat luar biasa dari Bapak Ibu sampai hari ini. Semoga semangatnya terus membara sampai di pertemuan ke-8. Semoga dan juga kita tunggu kalau Bapak Ibu ada yang mau submit di pertemuan terakhir, ya. Gitu. Nanti kita akan Amin. sama-sama dampingi Bapak Ibu. Amin. Pastinya jangan lupa untuk praktek Bapak Ibu. Oke. Silahkan, monggo Bapak Ibu nanti bisa praktik untuk pembuatan manuskripnya gitu. Dilanjutkan untuk pencarian referensi, kemudian kalau anatominya belum dikerjakan, monggo dikerjakan dulu, kembangkan menjadi artikel, begitu. Dan mohon maaf kalau kami ada kesalahan, baik ucapan maupun perbuatan. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Semangat yang luar biasa ini menjadi motivasi juga kepada kami. Saya mohon izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Wi. Sami-sami Ibu. Terima kasih sekali. Ya, Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sami-sami Ibu. Izin Mohon izin saya keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menutup Zoom ini bersama-sama Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali di hari Kamis. Assalamualaikum.